Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Pianis, sang engineer terkece sedunia YouTube. Wes, ganti-ganti terus duniaku itu. Oke teman-teman, di sini aku akan membuat video yang semoga singkat ya. Semoga ini singkat, semoga. Karena biasanya aku tuh bikin video itu kalau mau singkat tuh nggak bisa gitu loh, harus panjang lebar biar kalian tuh jelas. Walaupun kalian mungkin bosen menontonnya, terserah lah, pokoknya niatku biar jelas gitu. Nah ini aja udah panjang gitu. Nah teman-teman, di sini aku mau menjelaskan tentang sequencer seperti judulnya. Karena ada beberapa teman-teman yang menanyakan juga gimana sih cara membuat sequencer, gimana cara routing sequencer, dan bagaimana cara penggunaannya tentu saja. Nah langsung aja kita ke projectnya. Boom. Nah di sini teman-teman, di sini ada satu project yang lumayan kompleks gitu ya. Ini full band, ada brass sectionnya juga, ada string sectionnya juga ya, jadi cocok lah untuk aku sebagai contoh sequencer gitu ya. Nah di sini aku mau menjelaskan dulu teman-teman, sequencer itu ada beberapa tipe, ada dua mungkin atau tiga ya. Oke lah, tipe yang pertama adalah sequencer yang paling simple. Kenapa menjadi sequencer tipe yang paling simple? Karena seperti ini teman-teman, kalau kita lihat di projectnya ini adalah project coverku. Yang kalau teman-teman sudah lihat, ini adalah lagu Cukup Sudah dari Bung Glenn Fredly gitu ya. Nah ini aku cover full band gitu ya. Ini dengar, sudah aku rilis videonya, teman-teman bisa cek. Hanyalah dirimu, cukup sudah ku katakan. Oke seperti itu ya. Nah ini adalah project cover, dimana aku membuat aransemennya full, take vokalnya full, backing vokalnya full, di bagian sini juga ada. Cukup sudah cukup. Nah backing vokalnya lengkap, stringnya lengkap, brassnya lengkap, instrumennya semuanya lengkap. Nah ini projectnya biasa seperti ini. Nah tipe sequencer yang paling simple adalah ketika teman-teman nge-mute atau merender projectnya ini dengan beberapa instrumen yang di-mute, yang memang itu teman-teman mainkan secara live ketika kalian perform. Contohnya gini ya teman-teman, contohnya aku kan project selalu berdua teman-teman. Aku bermain piano, kemudian ada Putri yang membantu aku dalam bernyanyi atau dia vokalisnya gitu. Nah ketika kami perform, otomatis vokal dan piano itu sudah kami mainkan secara live. Putri bernyanyi secara live dan aku pianonya secara live. Ketika aku membuat sequencer itu gampang teman-teman. Lead vokalnya aku matikan dengan project yang sudah jadi cover ini. Pianonya aku matikan di sini. Pianonya aku matikan, aku mute. Selesai menjadi sequencer. Kemudian aku render, aku mix down menjadi WAV maupun MP3 yang aku bisa play melalui keyboard, aku play melalui laptop ataupun device lain, HP, colok jack dan lain sebagainya, selesai gitu. Nah ini udah menjadi sequencer tipe yang pertama. Udah nggak ada vokalnya, udah nggak ada pianonya juga. Ini masih ada pianonya. Nah tinggal aku mute seperti itu. Backing vokalnya masih ada, jadi ketika masuk ke backing vokalnya aku bawa gitu. Jadi kelihatan walaupun kita bermain cuman berdua, cuman piano dan vokal, tapi kesannya kita bermain full band plus choir gitu kan. Nah kan nah itu, jadi ini sequencer tipe yang pertama teman-teman, dimana tracknya itu hanya nge-mute beberapa instrumen yang memang sudah dimainkan secara live.
Ya konsep sequencer kan seperti itu ya. Misalkan teman-teman sudah ada drummer, sudah ada bassis, berarti teman-teman tinggal mute aja di sini drumnya, misal drumnya dan bassnya gitu kan. Selesai gitu ya. Nah, itu cara yang paling mudah teman-teman. Nah, tapi di sini kesulitannya adalah kita tidak mungkin dong merender dengan klik atau dengan metronomnya, karena otomatis akan langsung terdengar juga ke FOH, ke panggung, sound out akan didengar oleh penonton, audiens gitu ya. Klik ini tidak mungkin kita render karena sudah jadi satu. Kita hanya colok satu jack aja, entah itu laptop, entah itu HP atau device apapun itu untuk ngeplay musik kita gitu, tanpa metronom. Nah, itu yang biasa aku lakukan gitu ya. Nah, tipe yang kedua adalah sequencer yang dia bisa split teman-teman. Jadi agak naik step dikit, antara klik dan musik kita bisa pisahkan. Jadi misal minimal teman-teman punya sound card 2 channel, atau yang ideal adalah 4 channel. 4 channel ini untuk apa? 2 channelnya adalah stereo out untuk ngeplay musiknya gitu ya. Contoh ini tadi tanpa vokal gini ya. Ini musiknya di channel 12 misalkan, di out 12. Ini routingnya out 12. Ini yang ini. Gitu ya. Nah, kemudian out yang 3/4-nya itu untuk kliknya ini. Nah, ini minimal teman-teman punya 4 channel output sound card gitu ya. Nah, kalau misalkan 2 bisa teman-teman, bisa sebenarnya 2. Jadi yang L-nya atau R-nya itu teman-teman untuk musiknya, kemudian kliknya ditaruh sebelahnya. Nah, itu. Tapi kan tidak idealnya adalah musik teman-teman ini stereo. Ada panningnya, ada kanan kirinya gitu. Nah, kalau pakai mono itu kan kurang mantap sebenarnya. Dan kita aturnya di sini teman-teman. Output. Nah, kalau sound card kalian itu outputnya di sini itu 12 seperti ini, maka output satunya kalian kirim untuk kliknya, misal untuk metronom. Jadi teman-teman pakai headset di sebelah kiri itu hanya mendengar klik, hanya mendengar metronom. Kemudian di stereo out yang 2 itu musiknya, misal headset di sebelah kanannya gitu. Nah, itu bisa teman-teman kayak gitu. Nah, kemudian ya udah tinggal di play aja. Itu berarti teman-teman membutuhkan DAW seperti ini dan sound card. Otomatis ngeplaynya lewat DAW. Karena untuk mengirim outputnya tadi di sini misal kita buka mixer di sini routingnya. Nah, outputnya ini kan teman-teman harus memilih mau stereo out, left, right atau kemana gitu. Nah, atau bisa pilih di sini nih. Oke. Langsung bisa seperti tadi, tinggal play aja. Jadi nanti drumnya dihilangin atau vokalnya dihilangin, di play, kliknya ada di sebelah kiri, musiknya di sebelah kanan misalkan. Atau kalau 4 channel output tadi, kliknya di channel 1, terus musiknya di channel 3, 4. Nah, masih ada sisa 1 channel. 1 channel output nomor 2. Bisa teman-teman bisa untuk mic, talkback atau apapun lah itu. Gitu. Kalau 4 menurutku lebih ideal, minimal 4 gitu. Nah, kalau misalkan mau yang lebih proper lagi, ada tipe ketiga teman-teman untuk sequencer. Tipe ketiga adalah dengan output sebanyak mungkin. Output sebanyak mungkin. Misalkan di sini aku ambil contoh, sound cardku itu punya output sampai 10 teman-teman, 10 yang on board. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi mereka stereo ya, berpasangan LR, LR, LR 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, bisa sebenarnya dibikin mono semua, bisa sebenarnya 1, 2, 3, 4 berdiri sendiri-sendiri bisa, supaya punya 10 output. Nah, tapi kalau aku lebih sarankan untuk masing-masing tetap stereo
Nah, caranya bagaimana? Misal kita teman-teman gini, kita tambahkan outputnya di sini. Nah, di sini kita tambahkan lagi output di sini. Kita tambah lagi output di sini. Nah, oke. Ini karena ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada channel 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 3, 4-nya sudah aku pakai untuk routing ke OBS ku ini, teman-teman. Jadi tidak bisa muncul di sini. Nah, kalau sound card-nya teman-teman itu punya output yang banyak, ini akan sangat-sangat membantu untuk mixing ketika di panggung. Karena kita bisa kirim instrumennya per kelompok. Misal, ini kan ada kelompok backing vokal. Cukup sudah, cukup sudah, cukup. Nah, ini kan ada backing vokal, hanya backing vokalnya. Teman-teman bisa kirim di sini outputnya mau ke output berapa? Stereo 2, stereo 3, stereo 4. Mau yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kirim. Jadi nanti output dari sound card-nya teman-teman itu yang output backing vokal kirim ke mixer FOH. Itu satu. Kemudian misalkan ada di sini ada brass section di sini. Nah, brass sectionnya ini teman-teman bisa kirim ke output yang lainnya yang bukan backing vokal. Misal output stereo 4. Teman-teman ambil stereo 2 lagi, jack 2 lagi, kirim ke FOH. Gitu ya. Terus misalkan string. Di sini ada string. Nah, kirim lagi stringnya di output yang berbeda, misal stereo 3 gitu. Jadi tadi backing vokalnya stereo 2, brassnya stereo 3, stringnya stereo 4, misalkan kayak gitu. Nah, channel stereo satunya tadi untuk klik, jadi terpisah-pisah teman-teman. Nah, itu akan memudahkan engineer FOH untuk nge-mixing. Jadi bisa di-mixing ulang teman-teman sama si engineer panggungnya. Stringnya bisa dinaikkan sedikit, bassnya bisa diatur lagi, gainnya kayak gitu dan seterusnya. Kliknya juga bisa, kalau misal teman-teman kliknya kurang kedengeran, suruh FOH-nya untuk kirim kliknya ke headset teman-teman biar lebih keras misalkan gitu. Jadi semakin banyak outputnya akan semakin mudah kalian untuk memecah semua track ini menjadi beberapa grup misalkan gitu. Misalkan instrumennya lebih banyak lagi, misal ada dipisah backing vokal cowok, backing vokal cewek, terus ada keyboard 1, keyboard 2, string 1, string 2, semuanya jadiin sequencer, tinggal solo vokal misalkan yang live gitu kan. Kita cuman nge-mute solo vokalnya aja, semua instrumennya menjadi sequencer, bisa aja. Yang penting outputnya di sini bisa dibagi-bagi menjadi banyak. Misal sound card teman-teman outputnya bisa sampai 20, ya berarti kirim aja 20 output itu ke FOH. Yang penting mixer panggungnya support dengan input yang teman-teman butuhkan. Kalau mixernya cuman misal 16 channel atau 12 channel, sudah kepotong dengan vokalnya 2 misalkan, berarti tinggal 10 channel dipakein sequencer yang 20 channel, ya nggak bisa gitu. Teman-teman harus menyesuaikan lagi venue-nya atau mixer panggungnya, mixer FOH-nya itu support atau tidak gitu. Kebetulan di sini sound cardku bisa menjadi 10 channel output onboard, maka aku bisa memecah menjadi 5 stereo sekaligus. Jadi misal stereo satunya itu left dan right-nya itu bisa aku gunakan untuk talkback, kemudian yang satunya untuk klik. Nah, kemudian
stereo 2-nya, channel 3 4-nya misalkan untuk backing vokal kanan kiri. Kemudian stereo 3 5 6 itu untuk brass section, kemudian stereo out yang 78 untuk string misalkan. Jadi bisa di mixing sefleksibel mungkin hanya dengan sound card kita kecil gitu, outputnya yang banyak gitu. Nah jadi gitu teman-teman, semoga jadi ruwet kan aku ngobrolnya. Semoga kalian paham ya, karena ya ini tidak aku praktekkan secara langsung karena sound cardnya sedang dipakai gitu. Nah mungkin nanti next bisa aku kasih contoh lah gitu. Aku kasih contoh, teman-teman bisa lihat routing yang sebenarnya seperti apa. Ini hanya routing di DAW-nya, tapi sebenarnya simple juga. Di sound card-nya ya teman-teman tinggal baca aja output 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Tinggal colok jack, kirim ke mixer. Udah cuman gitu sebenarnya. Kemudian teman-teman pakai earphone gitu. Nah itulah sequencer. Agak rumit tapi sebenarnya tidak rumit juga, menyenangkan kok bermain sequencer itu. Jadi kalau kalian tetap bisa terdengar ramai musik kalian walaupun tidak dimainkan secara live. Kalian tidak harus pakai orkestra, tidak harus bawa pemain brass, tidak harus bawa choir untuk backing vokal, tapi permainan kalian tetap seperti orkes gitu. Nah itulah kebutuhan sequencer. Kalau yang mau simple yaitu tadi teman-teman, aku cuman biasa pakai langsung aku render seperti ini tadi. Jadi yang aku mute hanya metronom dan lead vokalnya, cuman kayak gini sama piano. Nah jadi karena aku cuman bermain berdua, aku yang main piano, Putri yang bernyanyi, nah maka aku tidak terlalu membutuhkan klik atau tidak terlalu membutuhkan metronom karena beat drumnya sudah menuntun kita. Nah jadi tinggal ngikutin aja. Kalau pemain drumnya live, maka pemain drumnya otomatis harus membutuhkan klik. Tapi karena di sini drumnya pun rekaman, jadi ya aku tidak membutuhkan klik. Jadi aku biasanya sequencer hanya menggunakan tipe yang pertama, yang paling simple, dimana aku hanya merender tanpa vokal dan piano. Selesai, udah gitu. Nah tak kasih tunjuk fileku sequencer ya teman-teman. Nah di sini mix down. Nah ini di sini sequencer ini seperti yang tadi itu, tinggal aku render tanpa piano dan tanpa vokal gitu. Nah ini piano di depan masih ada karena untuk aku guide awal aja. Nah begitu masuk drum, pianonya nanti aku matiin gitu teman-teman. Jadi triki-trikinya kalian aja lah mau seperti apa. Nah ini pianonya udah nggak ada. Nah semoga kalian kedengeran ya, karena ini nggak aku masukin ke sound. Nah backing vokalnya masih ada. Nah jadi sequencerku hanya kayak gini teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi jangan disamakan, oh harus outputnya banyak. Kalau kalian formatnya memang simple, ya udah pakai yang cara yang simple aja, nggak usah yang ikut rumit-rumit. Kecuali kalian memang band, jadi drumnya main live, gitarnya live, bassnya live. Jadi yang menjadi sequencer tuh kayak orkestranya, terus brass, terus ada kayak ambience, ada efek-efek suara yang memang tidak bisa dimainkan secara live, tidak ada orangnya, tidak ada playernya. Nah itu baru pakai sistem yang kayak gini tadi, yang outputnya harus banyak gitu. Tapi secara apa ya, mindsetnya
Sequencer itu yaitu tadi dibagi menjadi 3 kalau aku. Ini menurut Ivan pianis, sequencer dibagi 3. Tipe yang pertama adalah di mix down dengan mematikan instrumen yang tidak dibutuhkan. Itu misal lead vokal atau pianonya misalkan gitu. Atau kalian kalau teman-teman pemain gitar ya berarti mematikan gitarnya dan vokalnya misalkan kayak gitu. Tipe yang kedua adalah dengan output minimal tapi tetap proper. Kepepetnya pakai 2 output gak apa-apa, idealnya 4. Stereo 2, 1 2 gitu. Yang paling proper, yang paling kompleks adalah dengan output sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin bagus. Jadi bisa dipecah-pecah per instrumennya. Gitu ya teman-teman. Semoga kalian jelas, semoga kalian paham. Aku tahu ini agak jelimet kalian membayangkannya, tapi kalau teman-teman terbiasa bermain live di panggung, pasti kalian cepat nangkep. Kalau kalian tidak terbiasa main di panggung atau tidak terbiasa dengan rutingan-rutingan seperti ini, mungkin kalian akan bingung juga. Nah, itu nggak masalah gitu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga dapat membantu, dan kalau masih ada pertanyaan, komen aja. Nanti aku akan buatkan videonya lagi. Gitu ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa berkarya aja dulu, dan salam audio. Bye-bye teman-teman.